Eh, Marilah kita lanjutkan acara kita, yaitu masuk ke acara diskusi bersama Bapak Haji Hadril Busudin. Untuk itu kita panggil Pak Hadril dengan pantun. Pergi memancing membawa kail, kail dibeli di pasar Minggu. Segera kita panggil Pak Hadril, kehadiran beliau sangat ditunggu. Silahkan Pak Ah, Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Bu Rosalina yang telah Ya Pak. Ya, kita sangat senang ya mendengarkan Pak Farduzi menguraikan surat Al-A'raf ayat 31. Ya, Jadi Pak Del, yang peserta aturan ini ya Quran ya bukan Wasaniyah secara umum memang tidak banyak orang. Salah satunya Pak Farduzi ini dari sekian banyak orang, beliau satu orang yang sampai sekarang bertahan. Jadi kita apresiasikan kepada Pak Farduzi ya. Satu orang yang Pak Farduzi ya, yang Iya, bertahan terus iya. dan punya pengalaman juga pada saat ngajak orang malah dimaki Pak, dimarahin orang. Ya, jadi itulah Bapak Ibu semuanya, nggak usah kita kita serahkan sama Allah. Tugas kita hanya mengajak orang. Asal mau urusan belakangan. Ya Pak Der, ya, silakan Pak. ya, Pak Farduzi. Iya, Pak. Ya, ini ayat mirip-mirip dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi namun demikian kita untuk membenak-benakkan nih sekarang nih. Ya, Yang pertama kita ketemu dengan Bani gitu kan. ya. Akar katanya apa tadi itu? Bana. Banaya. Bana ya. Nah, ya. Jadi kan begini, selalu muncul dalam diskusi kita, Bana itu, tapi sebelumnya ini Bani ini apa di anunya jamak atau tunggal? Ini jama. Jamaah. Jamak. Kan begini. Kalau jamak biasanya saya sudah jadi saya gitu loh, jadi Ada ya. kalau jamak itu dimulai dari alif di depannya, Nah, kemudian alif sesudah di huruf antara kedua dan ketiga akar kata. antara dua kata. Tapi Jadi ini nggak ada ini. ini nggak ada nih. Ini bagaimana nih kira-kira untuk memahaminya nih, menerangkannya nih? Saya coba. Tadi kan aslinya Pak Farduzi, aslinya apa tadi? Banyina. Ya sukuna itu yang Ya, jamak. sukunna itu membuktikan ciri jamaknya. Jamak. Ya. Kalau saya melihatnya gitu, Pak. Ya, Ada ya sukun sama na itu ciri dari jamak. jamak. Ya. Kemudian na-nya hilang karena Jadi nanya hilang. Jadi jadi bani. Jadi yang alif itu dalam untuk kata-kata ini nggak ada ya. Nggak nampak. Masing-masing kata kerja kan, masing-masing akar kata kan beda-beda jamak. Gitu. Iya. Sama juga dengan rusulan, rusulun jamak malah rasulun malah tunggal. Iya. Jadi kita kembalikan ke masing-masing akar kata. Tapi malah di tunggalnya itu malah ada alif kan ibnun kan? Ya. Fi'lun gitu kan? Malah di tunggal If'alun. Oh. If'alu, sorry. If'alu. If'alu. Nah, you aslinya. If'alu. Jadi kadang-kadang terlalu bermain logika, kadang-kadang nggak bisa. Logika nih. Ya, makanya saya kata benda Pak, unlimited ya, nggak bisa gitu. Artinya nggak bisa diformulasikan. Jadi kita maka selalu kamus, kamus. Ya. Saya sering bertanya, jangan lihat kamus dulu. Kalau itu jelas, absolut jelas, itu nggak sih. Kalau ini yang kata benda tunggalnya, emang saya lihat di kamus, Pak. Ya. Iya. Ibnun jadinya. Ibnun, iya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kok harakat ya ini kok panjang, itu kan berkelok-kelok itu kan panjang. Itu munculnya dari mana tuh? Karena kan Asin itu. Ya pertama kan jadi itu berubah jadi
Ya Bani, yang panjang alif tuh, yang bendera tuh Pak De. Iya, panjang Oh itu bendera. perapis tuh Pak De, Ustaznya. Ya, yang panjang dia itu, yang di belakang Oh, Bani, ya. Itu ya tasin sukun. itu Pak De. Tasin itu. Ya, tapi walaupun tasin kan sebenarnya Iya. kan bisa juga dipahami itu kan. Oh itu habis matabi'i ketemu Hamzah, ketemu alif. Itu bacanya panjang. Itu tasin tuh Pak De, nggak gramatikal ya. Bukan gramatikal ya. Bukan. Ada 4 aplis ya, lima harakat atau 4 harakat, 5 harakat ini. Itu perapis aja. 6 harakat. 5 harakat ya. Ya, perapis sama Ibu ini Rusinin tuh Ustaz. Ya, Ibu Eni ya. Ya. Jadi kalau soal terjemahannya dulu sudah kita bahas, walaupun di sini putra, ya, tapi mencakup juga putri. Putri ya. Kalau disebut laki-laki Pak De masuk perempuan. Iya. Tapi kalau disebut perempuan tidak masuk laki-laki. Iya. Hum termasuk iya. Tapi kalau hunna tidak termasuk huwa. Hunna tidak termasuk Huwa. Tapi kalau hum ada hiya dalam. Hum iya ya betul. Ya, kita lanjut. Ini khuzu. Khuzu itu sekaligus dengan kulu tuh Pak, sejalan ya. Kenapa kok tidak khuzu? Kan ini kan domah nih, huruf keduanya kan domah. Kenapa kok tidak khuzu? Sebenarnya kan bisa ukhuz kan? Kira-kira apa tadi jawabannya tuh? Karena kan di alif di sini kan bentuknya sia ya, yang punya ciri bisa menghilang dan bisa berubah gitu loh. Di sini dia menghilang. Minta dibawa pergi, Pak Adil. Saya mau nyapa Uni tadi, bawalah ada pergi. Iya, jadi kan yang bersama dengan ini kan ada khuzu, ada kulu. Ya, 2 kata itu. Ya kan, kulu kan juga gitu anunya kan. Ya. Seperti kulu ini akar katanya apa itu, akar kata KKL-nya untuk pelaku wa? Akala ya. Ya. Jadi akala KKSAD-nya kulu. KKSAD kulu. Jadi kalau pelakunya anta kulu ya. Kemudian baru masuk ke KKP-nya kulu. Buang tak misalnya bawalah ada pergi. Ini bahasanya. Untuk anta pergi dia. Jadi sama dengan kudu. Sama dengan kudu. Ya. Jadi hilang lari. Menghilang. Pergi. Iya. Minta pergi bersama dia. Iya. Nah ini cuma 2 kata ini Pak. Jadi akhaza dengan akala pada saat buat KKP-nya alifnya hilang. Yang lain sama amara ya buku. Yang lain nggak hilang Pak. Ini aja hilang. Iya. Tadi saya sebenarnya mau menanyakan apa perbedaan dan persamaan khuzu dengan kulu tadi. Tapi sudah ada yang bertanya tadi ya. Ya. Kemudian dinatakum. Ini kan dibikin KBM. Ya kan? Jadi kenapa KBM Pak Duzi? Karena diikuti kata ganti Pak. Diikuti kata ganti ya? Ya, karena kan depannya kata benda diikuti dengan kata ganti. Bisa nggak itu Pak Del? Maksudnya bisa nggak KKL itu? Ta itu sebagai pelaku anta. Iya. Ya kira-kira bisa nggak? Ta itu kan anta ya. Ya. Dan belakang. Jadi Pak Adil menggugat Pak Duzi mengatakan Pak Adil tidak setuju. Itu adalah KKL pelakunya anta. Kira-kira gimana Pak Duzi? Karena kan kalau dia KKL kan berarti huruf pertamanya nggak sukun, ya. Kan ini kan suku ini ada yang sukun. Kaidah 4 coba baca kaidah 4 kaidah Rusia. Kaidah 1 Rusia poin 4. Coba baca poin 4.
Nah, poin 4-nya coba dibaca. Dalam KKL. Dalam KKL setelah buah KKL tinggal 2 huruf. Ya. Nah, harus 2 huruf tinggal. Nah, coba baca poin 4-nya. Ini termasuk yang baru juga. Ini kan KKL ini ada tak kan. Dalam coba KKL. poin 4. Setelah Dalam KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola Dalam kasrah. KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola fil. Jadi kalau di KKL harus menjadi maka tambahkan huruf ya di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Nah, jadi harus jinta. Ya. Harus jinta, Jinta. jinata. Jadi jinta baru KKL. Nah, gitu ya. Nah, jadi panjang tanya di Ustaz. nggak pendek, jinta biasa. Pendek, Sinta. Jinta. Nah, jadi kalau dia KKL jinta. Jadi kalau jinata nggak KKL. Nah, makanya benar dia kata benda majemuk. Iya. Oke. Kemudian mencari akar katanya bagaimana nih di nata itu? Mencari akar katanya, Pak Paduzi. Karena kan akar katanya kan za, ya, na. Zana itu zana, zayana atau zawana? Jayana. Ya. Jayana. Nah, jadi posisinya dia kan? Iya. Ya. Iya. Jana. Sesuai dengan Jadi, kaidah 1.2. Iya, kaidah 1.2. Jadi artinya Perhiasan. Ya, kalau KKL Menghias. 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 Jadi kalau ini sudah berubah menjadi kata benda. Kata benda ya. Benda perhiasan. Nah, jadi dengan pola kata bendanya apa? Fi'latun. Ya, fi'latun. Jadi sini kita ulang lagi, jamak atau tunggal? Tunggal. Ya, tapi ini kan tanya kan terbuka nih. Kok nggak jamak? Karena kan tadi dia kan karena disambut kata ganti. Ada di tengah menjadi kata ganti, menjadi dia terbuka. Jadi tameruto. Iya. Ini kita ketemu dengan kata-kata tusrifu, kemudian al-musrifina. Apa perbedaan dan persamaan dari dua kata itu? Tusrifu, kalau tusrifu kan itu cirinya adalah KKSAD. Karena diawali dengan huruf ta dan diakhiri ada pelakunya waw sukun alif, waw sukun na. Kalau yang di musrifa itu kan ada alif lam itu menentukan ciri kata benda. Dan kata bendanya kenapa disebut kata benda pelaku aktif? Karena huruf kedua akar katanya kasroh. Diawali. Makanya jadi kata benda pelaku aktif. Jadi persamaannya akar kata dan sama-sama pola. Akar katanya sarifah. Sama-sama sarifah dan pola bentuk berbeda. Tentu satu KKSAD, satu KBPA. Iya. Jadi satu KKSAD, satu KBPA. Dengan akar kata yang sama gitu kan? Sama dan pola yang sama. Dan pola pun sama gitu kan? Sama. Pola kata kerjanya. Sama-sama. Pola kata benda. Pola kata kerjanya. Ya, udah mumtaz. Mantap. Ya, selamat. Selamat ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi diskusi kita dengan Pak